Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaka, mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika dengan NIM 64250515, Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis pidato berdasarkan kaidah bahasa Indonesia. Video yang saya analisis yaitu video pidato Pak Anies Baswedan yang bertema geopolitik global dan masa depan Indonesia, posisi, peran, dan tantangan yang kita hadapi. Pada hari Minggu, 13 Juli 2025, bertempat di Hotel Arya Duta, Menteng, Jakarta Pusat, dalam rapat pimpinan nasional atau Rapimnas 1 Gerakan Rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Suasana di ruangan ini pagi ini amat berbeda. Warnanya cerah, semangatnya menyala, dan kentongannya nyaring. Kentongan itu tanda apa ya? Panggilan untuk bergerak bersama. Izinkan saya pertama menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran pimpinan Gerakan Rakyat, baik DPP, DPW, DPD, yang sudah bekerja luar biasa selama beberapa waktu ini dan berhasil menyelenggarakan rapat kerja nasional pertama di Jakarta. Alhamdulillah, kita bersyukur bisa hadir bersama di sini, dan ketika melihat rancangan acara pada pagi hari ini unik. Ini rapat kerja tapi penuh dengan gagasan. Berbicaranya tentang Indonesia, global, dan tantangan-tantangan yang ada di negeri kita. Ketika dilihat urutannya, saya rasa ini salah satu rapat kerja organisasi yang memiliki ruang untuk gagasan yang sangat banyak. Karena dialog kebangsaannya bukan saja menyangkut tema-tema domestik, tapi juga tantangan ke depan. Sekaligus mengirimkan pesan bahwa Indonesia bukan sekedar sebuah republik yang untuk mengurusi rakyat di republik ini saja, tapi republik yang berperan di wilayah global. Saya dapat tugas, durasi bicaranya memang semua tidak panjang, semua singkat. Tapi kenapa singkat? Supaya penuh dengan pesan, penuh dengan makna. Saya perhatikan semua acara relatif waktunya padat, dan harapannya dengan padat itu daya fokus kita terjaga. Izinkan saya menyampaikan yang menjadi tugas. Di sini saya dapat tugas tentang geopolitik dan Indonesia ke depan. Bapak sekalian, kita tinggal di wilayah Asia Tenggara yang penduduknya lebih dari 650 juta, dan 280 dari angka itu adalah warga Indonesia. Lalu kita lihat posisi kita di Asia. Di sisi timur ada beberapa unsur kekuatan, di sisi selatan ada unsur kekuatan. Di timur ada Tiongkok yang paling besar, ada Jepang, ada Korea Selatan, ada Korea Utara, ada masyarakat Taiwan. Ini semua wilayah yang suasananya tegang, bukan wilayah yang suasananya teduh. Tegang, tak terbayangkan utara dan selatan, antara Korea Selatan dan Korea Utara tegang, antara Tiongkok dengan Jepang tegang, antara Korea Selatan dengan Tiongkok tegang. Ini wilayah yang tegang. Masuk ke Asia Selatan, ada India yang sangat besar. Di situ ada Pakistan, ada Bangladesh, ada Sri Lanka. Atasnya sedikit ada Afghanistan. Wilayah itu bukan wilayah yang teduh, ini wilayah tegang. Wilayah tegang di situ semua. Tapi begitu masuk ke antara keduanya, namanya Tenggara. Di situ ada Indonesia, ada Malaysia, ada Singapura, ada Thailand, dan 5 negara lainnya. Wilayah ini tidak tegang, wilayah ini teduh, dan Indonesia harus bisa menjaga keteduhan di wilayah ini.
Jadi kita kalau melihat inilah wilayah yang harus bisa menjadi kekuatan masa depan di Asia, kekuatan masa depan di dunia. Kenapa? Karena kita memiliki bekal dan menjaga, membuat wilayah ini teduh tidak sebentar. Dimulai tahun 65 lewat pertemuan Menteri Pendidikan Asia Tenggara. Belum ada ASEAN. Yang ketemu pertama siapa? Menteri-menteri pendidikan. Dan menteri pendidikan itu berkumpul lalu bilang, kita tidak mungkin wilayah ini tenang teduh kalau pendidikan kita tidak berinteraksi sama-sama. Mulainya dari pendidikan. Dan dari pendidikan itulah lalu pertemuan pertama kali tahun 65. Setelah itu baru gagasan membentuk ASEAN terbentuk dan akhirnya terjadilah sebuah wilayah baru yang kita kenal kolaborasinya sebagai namanya ASEAN. Dan hari ini, Bapak sekalian, kalau ditanya ibu kota ASEAN di kota mana ya? Ibu kota ASEAN itu di mana, Bapak Ibu? Kita harus bisa menjawab dengan jelas dan tegas. Jakarta adalah ibu kota ASEAN. Karena itu waktu dulu saya bertugas di Jakarta, ada stasiun kereta api MRT yang lewat di depan kantor kejaksaan. Saya minta stasiun itu diberi nama stasiun ASEAN supaya setiap hari mengingatkan penggunanya bahwa Jakarta itu bukan hanya ibu kota Indonesia, tapi Jakarta juga ibu kota ASEAN. Dan di Jakarta ini, Bapak Ibu lihat, semua kedutaan internasional di sini punya dua duta besar, satu duta besar untuk Indonesia, satu duta besar untuk ASEAN. Dan kalau Bapak Ibu datang ke kedutaan Indonesia di luar negeri, pasti muncul dua bendera juga, satu bendera Indonesia, satu bendera ASEAN. Nah, saya ingin menyampaikan pada semua bahwa Indonesia punya ruang yang sangat besar untuk berperan di wilayah Asia Tenggara, Asia, apalagi dunia. Nah, syarat untuk bisa melakukan itu, PR domestiknya harus beres. PR domestiknya karena kewibawaan di dunia internasional dimulai dari kewibawaan domestik. Tidak bisa kita memainkan peran internasional kalau domestik kita tidak bisa jadi contoh. Ketika kita mengatakan kepada dunia bahwa kita harus mementingkan persoalan lingkungan hidup, orang tanya, you udah beresin belum soal lingkungan hidup? Ketika kita mengatakan pada dunia, kita harus menjadi negara yang menghormati hak asasi manusia, you udah beres belum soal hak asasi manusia? Ketika kita mengatakan pada dunia bahwa kita harus menjunjung tinggi prinsip demokrasi, ada demokrasi tidak di tempat Anda? Karena itulah mengapa kita harus bereskan persoalan-persoalan domestik juga. Selain tugas republik yang ada dalam Undang-Undang Dasar untuk rakyatnya, tapi tugas republik yang ada dalam Undang-Undang Dasar untuk dunia. Karena kita hadir bukan sekedar untuk penduduk di Nusantara, tapi kita hadir sebagai warga dunia. Itu sebabnya kita harus selalu muncul dalam pertemuan-pertemuan global. Bapak sekalian, bertahun-tahun Indonesia absen di pertemuan PBB. Kepala negara nggak muncul, selalu Menteri Luar Negeri. Ini Mas sekalian, kalau kita tidak aktif di dunia internasional, itu seperti begini. Kita warga kampung, ukuran kampungnya nomor 4 terbesar, ukuran rumahnya nomor 4 terbesar di RT itu. Tapi kalau rapat kampung, kita tidak pernah datang. Cuman kita bayar iuran jalan terus. Bikin ramai juga tidak, taat di kampung. Cuman begitu rapat warga, kita nggak datang. Padahal ukuran rumah kita nomor 4 terbesar di kampung itu. Sudah saatnya kita tidak lagi pasif. Sudah saatnya kita ambil posisi yang proaktif. Nah, bagaimana dengan masa depan kita? Indonesia memiliki penduduk yang luar biasa besar. Dan konsekuensi dari besarnya penduduk Indonesia, pasar kita menjadi pasar yang sangat menarik. Bagi siapa? Bagi siapapun juga. Jangan sampai yang tertarik pada Indonesia justru dunia internasional, domestik sendiri tidak tertarik. Justru kita harus bisa menyiapkan ke depan
pelaku-pelaku ekonomi yang bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri, sekaligus nantinya bisa menjadi tamu memesona di negeri orang. Karena itu peran Indonesia ke depan bagi yang sudah besar, bagi yang raksasa, didorong untuk berkiprah di dunia internasional. Mereka harus bisa menjadi brand of Indonesia. Mereka harus bisa menjadi wakil Indonesia berkompetisi tingkat global. Jangan yang raksasa itu berkumpul dan berkompetisi di dalam negeri terus. Berlawan, bertandingnya di kandang sendiri terus. Maka yang raksasa harus bisa bertanding dan harus bisa menang di kancah perekonomian global. Mewakili Indonesia menjadi pelaku-pelaku ekonomi global. Bila hari ini kita menyaksikan korporasi-korporasi internasional hadir di negeri ini, sudah saatnya korporasi berasal dari Indonesia berperan di negara-negara lain di seluruh wilayah dunia. Jadi yang besar didorong ke sana. Bagaimana dengan yang domestik? Yang kecil dibesarkan, yang menengah dibesarkan. Di mana? Di dalam market domestik. Sehingga ke depan tidak kemudian kita menyaksikan yang raksasa terus dalam negeri, tapi yang kecil, yang menengah didorong untuk berkembang. Yang berikutnya soal demokrasi kita. PR kita menjaga demokrasi kita tetap berfungsi dengan baik. Ancaman pada demokrasi ada di seluruh dunia. Hari ini kita menyaksikan banyak tempat di dunia mengalami kemunduran dalam praktek demokrasi. Akankah kita biarkan bila Indonesia mengalami kemunduran demokrasi? Akankah kita biarkan? Enggak, kita menjaga sama-sama. Dan demokrasi ini penting untuk memastikan apa yang disusun sebagai rencana negara sesuai dengan aspirasi rakyat. Itulah sebabnya mengapa demokrasi menjadi penting. Dan demokrasi ini memberikan interval. Bila terjadi kekeliruan dalam pengambilan keputusan, maka kekeliruan itu ada interval. Ada waktunya, masa jabatan. Setelah itu selesai. Tanpa demokrasi tidak ada masa jabatan. Kalau meleset, maka dia akan meleset dalam durasi yang amat panjang. Itu membuat setiap bangsa mengambil keputusan apapun, dia tahu ini untuk periode sekian. Bila ternyata tidak tepat, besoknya bisa lakukan perubahan. Itu sebabnya gagasan perubahan jangan pernah hilang. Gagasan perubahan harus terus dijaga. Dan kita terus meyakinkan kepada rakyat Indonesia bahwa perubahan untuk kebaikan itu dibutuhkan. Dan kita ingin jaga agar praktek demokrasi itu menjadi bagian yang penting di dalam praktek bernegara. Dan harapannya yang terakhir, gerakan rakyat. Gerakan rakyat ini terus menjadi penjaga semangat perjuangan untuk perubahan. Menyebarkan gagasan kebaikan, menyebarkan gagasan kebersamaan, prinsip-prinsip keadilan di dalam kebijakan negara harus menjadi perhatian kita. Dan harapannya besar sekali bahwa teman-teman yang sekarang berjuang bersama jaga stamina, karena perjuangan ini masih panjang. Jaga stamina fisik, stamina moral, stamina intelektual, stamina kerja kolektif. Karena dengan begitu harapannya usaha untuk melakukan perubahan itu kelak akan bisa tertunaikan hingga tuntas. Selamat Rakernas, selamat bertukar pikiran, selamat saling menginspirasi. Insya Allah forum ini menjadi forum yang memberikan catatan sejarah penting bagi gerakan rakyat, kontribusi nyata besar bagi masyarakat Indonesia, dan akan dicatat dengan tinta emas dalam perjuangan orang-orang baik untuk Republik yang lebih baik. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Pantunnya lupa. Udah dibikinin pantun. Saya baca pantun dulu ya. Bentar, baca pantun dulu nih. Bentar. Pagi-pagi hujan lebat, tak jadi latihan memanah. Gerakan rakyat memang hebat, insya Allah akan amanah. Tepuk tangan sekali lagi sama yang bantu bikinin. Nah, ada juga bikinan satu lagi nih. Burung merpati terbang ke barat, singgah sebentar di dahan akasia. Rapimnas gerakan rakyat bersatu erat,
berjuang bersama untuk rakyat Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara umum, pidato tersebut menggunakan ragam bahasa Indonesia formal komunikatif. Pembicara menyampaikan gagasan secara resmi, tetapi tetap memakai beberapa ungkapan santai agar dekat dengan audiens. Tema pidato tersebut cukup jelas dari yang disampaikan, dan dari sisi struktur pidato, susunannya cukup baik. Bagian pembukaan dimulai dengan salam, sapaan, ucapan selamat, dan pengantar suasana acara. Bagian isi membahas posisi geopolitik Indonesia, ASEAN, kewibawaan domestik, ekonomi sosial, dan demokrasi. Bagian penutup berisi harapan, ajakan untuk menjaga stamina perjuangan, ucapan selamat, permohonan maaf, salam, serta pantun. Jadi, struktur pidato tersebut sudah memenuhi pola umum, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Namun, ada sedikit kelemahan pada bagian penutup. Pembicara sempat menutup pidato dengan salam, lalu kembali lagi karena lupa membaca pantun. Dalam konteks lisan, ini wajar dan terasa spontan. Akan tetapi, dari kaidah pidato formal, sebaiknya pantun disampaikan sebelum salam penutup, agar pidato lebih rapi. Selanjutnya, analisa kebakuan bahasa. Pidato ini sebagian besar menggunakan bahasa Indonesia yang cukup baik. Namun, terdapat beberapa kata tidak baku atau ragam percakapan yang kurang sesuai apabila pidato dinilai sebagai pidato resmi. Misalnya masih ditemukan kata bentar. Kata bentar termasuk tidak baku dan sebaiknya diganti menjadi sebentar. Dan juga ada kata enggak. Kepala negara nggak muncul. Itu merupakan kata tidak baku, sebaiknya diganti menjadi kata tidak. Selanjutnya, analisis diksi atau pilihan kata. Pilihan kata dalam pidato cukup kuat karena menggunakan diksi yang sesuai dengan tema, kenegaraan dan politik, seperti geopolitik, demokrasi, republik, hak asasi manusia, kewibawaan domestik, perekonomian global, aspirasi rakyat, dan perubahan. Bukan sekedar sebuah republik yang untuk mengurusi rakyat di republik ini saja, tapi republik yang berperan di wilayah global tentang geopolitik dan Indonesia ke depan. Kelebihannya, diksi tersebut menunjukkan bahwa pidato memiliki bobot gagasan. Pembicara tidak hanya berbicara secara emosional, tetapi juga membawa isu strategis tentang posisi Indonesia di kawasan Asia Tenggara dan dunia. Selanjutnya, analisis kohesi dan koherensi. Dari sisi koherensi, pidato ini cukup runtut. Gagasan pidato bergerak dari konteks Asia Tenggara, posisi Indonesia, ASEAN, persoalan domestik, ekonomi, demokrasi, lalu ditutup dengan ajakan kepada gerakan rakyat. Hubungan antar bagian masih dapat diikuti dengan baik. Dari sisi kohesi, pidato ini menggunakan beberapa penanda hubungan gagasan, seperti karena itu, nah, jadi, lalu, sehingga, dan itulah sebabnya. Bagaimana dengan di domestik? Yang kecil dibesarkan, yang menengah dibesarkan. Di mana? Di dalam market domestik. Sehingga ke depan tidak kemudian kita menyaksikan yang raksasa terus dalam negeri. Karena itulah mengapa kita harus bereskan persoalan-persoalan domestik juga. Penanda ini membantu audiens memahami alur pembicaraan. Selanjutnya, analisis gaya bahasa. Gaya bahasa pidato ini kuat secara retoris. Pembicara menggunakan beberapa teknik yang lazim dalam pidato persuasif. Antara lain, yang pertama yaitu repetisi atau pengulangan. Misalnya pada kata tegang, teguh, demokrasi, perubahan, dan stamina. Pengulangan ini menekankan gagasan utama. Contohnya,
jaga stamina fisik, stamina moral, stamina intelektual, stamina kerja kolektif. Jaga stamina fisik, stamina moral, stamina intelektual, stamina kerja kolektif. Yang kedua, ada pertanyaan retoris. Misalnya, akankah kita biarkan bila Indonesia mengalami kemunduran demokrasi? Akankah kita biarkan? Akankah kita biarkan bila Indonesia mengalami kemunduran demokrasi? Akankah kita biarkan? Pertanyaan ini tidak benar-benar membutuhkan jawaban langsung, tetapi digunakan untuk membangkitkan kesadaran audiens. Yang ketiga, menggunakan analogi. Misalnya, perbandingan Indonesia dengan warga kampung yang rumahnya besar, tetapi tidak pernah datang rapat. Analogi ini efektif karena membuat gagasan hubungan internasional menjadi lebih mudah dipahami masyarakat umum. Yang terakhir yaitu analisis kesantunan bahasa. Pidato ini cukup santun. Pembicara membuka dengan salam, menyampaikan ucapan selamat, menggunakan sapaan Bapak Ibu sekalian, dan menutup dengan permohonan maaf serta salam. Ini sesuai dengan norma pidato resmi dalam bahasa Indonesia. Namun ada bagian seperti, "You udah beresin belum?" Ketika kita mengatakan kepada dunia bahwa kita harus mementingkan persoalan lingkungan hidup, orang tanya, "You udah beresin belum soal lingkungan hidup?" Ketika kita mengatakan pada dunia, kita harus menjadi negara yang menghormati hak asasi manusia. You udah beres belum soal hak asasi manusia? Itu termasuk terlalu santai untuk pidato formal. Kalimat itu memang berfungsi sebagai gaya retoris. Tetapi jika dinilai berdasarkan bahasa Indonesia resmi, bentuk tersebut kurang tepat. Kesimpulan dari analisis ini yaitu berdasarkan kaidah bahasa Indonesia, pidato tersebut tergolong baik dari segi struktur, koherensi gagasan, pilihan tema, gaya retoris, dan kesantunan bahasa. Pidato memiliki alur yang jelas, dimulai dari pembukaan, pembahasan isu geopolitik dan demokrasi, hingga penutup yang berisi ajakan dan harapan. Kelemahan utamanya terdapat pada penggunaan beberapa kata tidak baku, campuran bahasa Inggris, pengulangan yang cukup banyak, serta beberapa kalimat lisan yang kurang efektif apabila ditulis secara formal. Akan tetapi, karena pidato ini disampaikan secara lisan, sebagian bentuk pidato tersebut masih dimaklumi sebagai strategi komunikasi, agar pidato terasa lebih dekat, spontan, dan mudah diterima audiens. Secara keseluruhan, pidato ini sudah sesuai dengan pidato persuasif dalam forum organisasi. Tetapi apabila dijadikan teks pidato formal tertulis, perlu dilakukan penyuntingan pada aspek kebakuan kata, efektivitas kalimat, ejaan, dan konsistensi ragam bahasa. Sekian dari analisis pidato yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton dan menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.